Kehadiran Yesus Kristus membuat hidup lebih ceria, ceria dalam bersekutu, ceria dalam melayani, dan ceria dalam bersaksi. Jangan menyia-nyiakan keceriaan yang sudah dianugerahkan, agar hidup kita membuat dunia ini menikmati keceriaan itu. Dengan keceriaan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami dapat menikmati kebersamaan dengan ceria, walaupun hidup kami tidak lepas dari pergumulan. Kami meyakini bahwa keterlibatan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami yang membuat kami ceria dalam pergumulan. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bermazmur bagi Tuhan berdasarkan Mazmur 73 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-Mu. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita
berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus, saya mengajak kita untuk mempersiapkan teks bacaan kita di saat ini, kitab Amos pasal 8 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi, kitab Amos pasal 8 ayat 1 sampai 3. Jika sudah menemukan bacaan Alkitab kita, biarkanlah Alkitab kita terbuka dan mari kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu menghilangkan berbagai keraguan yang selama ini menghalangi kami untuk menjalani keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Sebab itu, karuniakan Roh Kudus di dalam hati kami, agar kami mampu untuk mendengarkan, merenungkan, dan mengerti serta melakukan firman-Mu dalam hidup beriman hari tiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, kitab Amos pasal 8 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana, orang melemparkannya dengan diam-diam. Demikian firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan kita merupakan penglihatan Nabi Amos yang keempat. Dalam terjemahan baru, ya, dalam Alkitab terjemahan baru diberi judul bakul dengan buah-buahan. Ya, kalau Alkitab Bimka diberi judul keranjang buah-buahan. Sebelumnya Nabi Amos diperlihatkan tentang belalang. Ada di pasal 7 ayat 1 sampai 3. Kemudian api pasal 7 ayat 4 sampai 6 dan tali sifat pasal 7 ayat 7 hingga yang ke-9. Jika kita memperhatikan dan membandingkan isi dari masing-masing penglihatan, maka kita akan menemukan perbedaan dan juga persamaan. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara dalam Alkitab kita, pada penglihatan tentang belalang dan api, Nabi Amos bermohon kepada Tuhan untuk tidak menulahi atau menghukum umat Israel dengan belalang dan api. Permohonan Nabi Amos ini dikabulkan. Tertulis di pasal 7 ayat 3 dan juga di ayat 6, maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Berbeda dengan penglihatan yang ketiga dan yang keempat. Tuhan langsung dengan tegas berkata kepada Nabi Amos, sesungguhnya aku tidak akan memaafkannya lagi. Pasal 7 ayat 8. Dan kesudahan telah datang. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Pasal 8 ayat 3 bacaan kita. Jadi tidak ada ruang bagi Nabi Amos untuk menggugah hati Tuhan dengan permohonan. Keputusan Tuhan sudah bulat maksud saya.
Tolak ukurnya sederhana Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu buah-buah dalam keranjang. Tertulis di ayat 2, mari perhatikan, apa yang kau lihat Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Itu terjemahan baru. Kalau dalam Alkitab Bimka, sebuah keranjang berisi buah-buahan yang matang. Kalau Alkitab Firman Allah yang hidup, sebuah keranjang yang penuh dengan buah-buahan yang masak. Saya kira semua kita tahu di negara 4 musim, buah musim kemarau merupakan buah yang sudah matang atau masak. Karena itu akan dipetik atau dipanen dan tidak akan disimpan lama. Sebab kalau disimpan lama, buahnya akan membusuk. Terlebih ketika kita tahu musim kemarau berakhir, akan datang musim gugur dan juga musim dingin, lalu datang musim semi di mana tumbuhan baru akan mengeluarkan tunasnya. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikuti terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup, ada penjelasan ya untuk ayat 2. Tertulis begini, buah-buahan ini melambangkan umatku Israel yang sudah masak untuk dihukum. Hukuman mereka tidak akan kutangguhkan lagi. Akibat dari hukuman ini, maka yang terjadi adalah kesedihan dan duka cita yang sangat mendalam. Menariknya Bapak Ibu Saudara-saudara, terjemahan ketiga Alkitab untuk ayat 3 ini berbeda-beda ya, tapi juga ada persamaannya ya. Mari kita perhatikan ya. Dalam Alkitab TB ditulis nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Kita garis bawahi di tempat suci. Alkitab Bimka bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan pada hari itu nyanyian-nyanyian di istana akan menjadi tangisan. Kita garis bawahi di istana. Sedangkan dalam Alkitab Firman Allah yang hidup menerjemahkan pada waktu itu nyanyian meriah di bait Allah akan berubah menjadi ratapan. Persamaan ketiga tafsiran di atas adalah bahwa nyanyian sukacita akan berganti dengan kesedihan atau ratapan. Perbedaannya adalah tempat di mana nyanyian sukacita itu berganti dengan ratapan kesedihan. Apakah benar demikian? Maksud saya begini Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Alkitab TB menerjemahkan di tempat suci. Alkitab Bimka menerjemahkan di istana. Alkitab Firman Allah yang hidup menerjemahkan di bait Allah. Mari kita periksa kata asli atau teks Ibrani untuk kata ini ya. Dalam teks Ibrani kata haikal ya merujuk pada, ini arti yang pertama bait, lalu yang kedua bait suci, yang ketiga istana, yang keempat ruang besar, yang kelima tempat suci, yang keenam tempat-tempat ibadahmu. Mengacu pada teks asli ini, maka saya memaknainya demikian Bapak Ibu Saudara. Nyanyian-nyanyian sukacita yang diperdengarkan, baik yang ditujukan kepada Tuhan dalam bait suci atau tempat ibadah di Betel dan Gilgal, pasal 4 ayat 4, maupun yang ditujukan kepada Raja Yerobeam II di dalam istananya, kita bisa bandingkan dalam pasal 7 ayat 16-17, semuanya itu akan berubah menjadi ratapan dan duka cita yang sangat mendalam. Mengapa demikian? Perhatikan lanjutan ayat 3. Tertulis di sana, ada banyak bangkai. Kemana-mana
orang melemparkannya dengan diam-diam. Alkitab Bimka menerjemahkan, di mana-mana bergelimpangan mayat-mayat yang telah dibuang dengan diam-diam. Alkitab Firman Allah yang hidup menerjemahkan, di mana-mana mayat bergelimpangan, dan mayat-mayat itu akan diangkut keluar kota dengan diam-diam. Banyaknya umat Israel yang mati karena Tuhan menghukum umatnya dengan berbagai cara. Cara apa saja? Pasal 2 ayat 5. Ya. Api yang akan membakar Yehuda, yang membakar benteng-benteng Yerusalem. Pasal 3 ayat 11. Mereka akan dikepung, dihancurkan, dan dirampok oleh musuh-musuh mereka. Pasal 3 ayat 15. Rumah-rumah perteduhan orang kaya akan dihancurkan. Ya. Lalu pasal 4 ayat 10. Kekeringan, gagal panen, dan wabah penyakit akan menimpa umat Israel. Lebih dari itu, dalam pasal 7 ayat 11 dan ayat 17 tertulis, Raja Yerobeam akan mati dalam pertempuran, para istri akan menjadi pelacur, dan anak-anak mereka akan dibunuh, bahkan tanah mereka dirampas. Dan yang paling mengerikan Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pasal 8 ayat 9 tertulis terjadi anomali atau ketidaknormalan benda-benda langit dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ada kesempatan. Itu adalah tema kita saat ini. Mari kita refleksikan perjalanan kehidupan beriman kita selama ini. Apakah hidup yang kita jalani ini sudah benar di hadapan Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat renungan dalam ibadah hari Minggu, di hari Minggu kemarin maksud saya, ya, maka kita diingatkan untuk mencari yang baik. Mencari yang baik sejajar dengan mencari Tuhan. Dan bencilah yang jahat. Ya. Itu tolak ukur paling sederhana. Apakah hidup beriman kita sudah benar atau tidak? Kalau belum benar, kalau ada kesalahan, kalau ada dosa yang pernah kita lakukan di sepanjang perjalanan kehidupan beriman kita kepada Tuhan pun sesama, maka saya katakan pada hari ini masih ada kesempatan untuk bertobat dan berbalik pada jalan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara bertanya kepada saya, tolak ukurnya apa? Maksud saya tolak ukurnya apa? Ya. Satu, sederhana Bapak Ibu Saudara. Saya, Bapak Ibu dan Saudara masih hidup hingga saat ini. Kalau kita masih hidup sampai saat ini, itu berarti Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya, Bapak Ibu dan Saudara untuk berbalik, untuk bertobat, untuk kembali pada jalan Tuhan. Kata orang, tidak ada kata terlambat. Mari kita lakukan firman Tuhan dalam hidup beriman hari tiap hari. Jadilah saksi Tuhan yang hidup dalam pikir, tutur kata, dan laku yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Bila putus asa
Bapak Ibu Saudara, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, buat firman-Mu yang boleh kami renungkan. Jikalau kami boleh hidup hingga saat ini, itu berarti Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berkarya di dalam dunia ini. Lebih daripada itu, kami diberikan kemampuan untuk merefleksikan perjalanan hidup beriman kami di hadapan-Mu. Kami berani untuk melakukan otokritik bagi diri kami ya Tuhan. Jikalau dalam perjalanan kehidupan beriman kami ada salah dan dosa yang pernah kami lakukan, dan itu menyakiti hati-Mu juga sesama kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan. Dan biarlah dalam pengampunan-Mu kami memperoleh kekuatan untuk membarui hidup kami hari tiap hari ya Tuhan. Ya Tuhan, bersama kami semua yang hadir dalam ibadah keluarga melalui via online ini ya Tuhan, Tuhan memberkati setiap orang yang beribadah pada saat ini. Pribadi, setiap pribadi, rumah tangga, tiap rumah tangga. Yang masih kecil, bahkan yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati kehidupan umat-Mu ini. Dalam pergumulan pengharapan, apapun itu ya Tuhan yang Engkau izinkan hadir dalam hidup pribadi pun rumah tangga mereka. Mari dalam pertolongan hikmat kuasa Roh Kudus, umat-Mu mampu mengatasinya. Tidak mengandalkan yang lain, hanya mengandalkan Engkau sebagai Tuhan, Sang Sumber hikmat kami ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi Presbiter Maranatha di Lampung. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Ayu bersama-sama dengan rekan-rekan diaken dan penatua, pelayan dan pengurus pelkat, panitia-panitia, dan setiap orang yang memberi diri melayani di rumah-Mu ini. Sebagai pemandu lagu, sebagai pemain musik, sebagai tim multimedia, apapun, pegawai kantor, koster, Tuhan memberkati bakti layan kami. Biarlah itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi umat-Mu. Dan selaku pelayan-pelayan-Mu, kami selalu diingatkan untuk tetap rendah hati di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi umat-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan dimanapun. Tuhan berkati secara melimpah ya Tuhan, dengan berkat-berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan melalui berkat itu pula umat-Mu itu dapat tercukupi hidupnya hari tiap hari. Jikalau berkelebihan, diberikan kemampuan untuk berbagi dengan sesama. Bahkan dalam kekurangan, dalam keterbatasan, kami diberikan kemampuan untuk berbagi dengan sesama ya Tuhan. Kami mau menyerahkan akan setiap program kerja dan yang telah disusun oleh Majelis Jemaat Maranatha ya Tuhan. Biarlah dalam pertolongan Tuhan boleh terlaksanakan. Terlebih khusus ya Tuhan, kami mau berdoa bagi proses pemilihan diaken penatua yang sementara berlangsung. Tuhan memberkati panitia yang bekerja, anak-anak muda ini ya Tuhan. Tuhan berkati pelayanan mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan itu ya Tuhan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan itu juga menambah pengalaman dalam hidup masa muda mereka ya Tuhan. Biarlah dalam pertolongan Tuhan tugas tanggung jawab ini dapat dikerjakan sampai tuntas ya Tuhan. Dan bagi diaken dan penatua yang nantinya akan terpilih, Tuhan lengkapi. Biarlah dalam pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, mereka boleh menjadi pelayan-pelayan yang berkualitas, yang dapat memberi teladan bagi umat-Mu, yang boleh melengkapi umat-Mu untuk bertumbuh-tumbuh di dalam iman. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan pergumulan kami sebagai jemaat ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lalu pada akhirnya ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami di sisa jam malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala pekerjaan
Yang boleh kami lakukan pada hari ini, mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi berkat bagi setiap orang yang boleh kami jumpai. Jika ada salah dan dosa yang kami lakukan di hari ini, kami mohon ampun daripada-Mu ya Tuhan. Dan pada akhirnya, biarlah Engkau sempurnakan doa kami ini lewat doa yang Engkau ajarkan kepada para murid-Mu, dan akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saat ini kembali kita memberi persembahan syukur sebagai tanda hati yang dikuasai kasih Kristus. Persembahan ini bukan karena kehebatan kasih kita pada Tuhan, melainkan kehebatan kasih Yesus yang kita alami. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi dari GB 79 ayat yang pertama dan kedua. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terpujilah Engkau yang melayakkan persembahan sebagai tanda syukur ini menjadi alat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Jadikan persembahan ini agar dapat dipakai sebagai alat penunjang pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Sebagai lagu pengutusan, Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 3 di badai topan dunia. Perlindunganmu, ya
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.